Halo Kak, terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Kalau boleh, sebelum mulai mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu, nama Kakak siapa, dan di Warzone ini sebagai apa? Oke baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Fas Indra. Di sini saya sebagai owner Warjon yang bertempat di Jalan Ibu Gendera belakang kampus Unjani. Berarti Kakak yang menjalankan usaha ini ya? Ya betul. Ngomong-ngomong, sama Warzone ini kan namanya cukup unik ya. Kalau ada cerita khusus nggak di balik Warzone ini, nama Warzone ini? Kalau untuk cerita Warjon ya, sebenarnya aku tuh kan emang asli orang sini. Jadi emang Warjon itu berawal dari kata Amazon ya. Amazon itu emang udah cukup lama di sini itu dari tahun sebelum 2000-an. Dari Unjani masih Atta juga udah ada Amazon itu. Jadi Amazon itu berasal dari nama anak-anak kosan di saya ngekos masih nama Amazon karena kan di sini banyak pohon-pohon katanya. Jadi disebutin namanya Amazon sama anak-anak kosan dulu yang saya waktu kecil tuh. Nah ke bawah aja terus sampai detik sekarang juga dari mulai dulu usaha apalah banyak pokoknya udah pakai nama Amazon. Dari yang terakhir juga kan sebelum Warkop ada lapang futsal di belakang. Itu juga kan nama lapang futsalnya lapang futsal Amazon. Nah kebetulan waktu saya ngegarap ini Warkop dinamain Warkop Amazon, jadi singkatannya Warjon gitu. Menarik ya ceritanya. Kalau gitu kita mulai dari awal aja ya. Jadi Warzone ini mulai berdiri sejak kapan kalau boleh tahu? Warjon ini berdiri tuh pada tahun 2024 Oktober, iya Oktober. Oh, udah 2 tahunan. Ya mau berjalan 2 tahun sekarang. Lumayan Tahun lama setengah juga ya. ya. Awalnya gimana sih sampai akhirnya kakak ini memutuskan untuk membuka Warzone? Kalau dipikir-pikir awalnya ya karena basic saya kan saya juga lulusan dari Unjani, ngambil manajemen bisnis. Saya emang dari dulu emang suka jualan kan mulai dari hal-hal kecil sampai ya kemarin lulus. Alhamdulillah mulai berani ngerintis. Kenapa milih ingin warkop? Soalnya pertama saya ngelihat strategi saya, alhamdulillah kan bukan strategi maksudnya lokasi rumah gitu dekat dengan kampus. Terus saya rasa tuh emang selama saya kuliah itu masih banyak masih kurang tempat nongkrong lah gitu area sini tuh. Ya dari itu saya bikin aja di sini tuh bikin warkop. Berarti emang minatnya itu di bidang ini gitu, dari bidang ini minatnya. Ya aja emang dari bidang usaha lah. Waktu itu kenapa sih kakak memilih buat buka usaha warkop dibanding bekerja di tempat lain? Kalau bilang gitu sih mungkin kembali lagi ke rezeki ya. Tapi saya juga sempat sih dulu nyobain ngelamar gitu. Tapi dipikir-pikir sekarang lamar itu kan emang lumayan susah juga ya. Udahlah saya mulai beraniin aja dulu ngegarap apa yang saya ingin gitu. Awal adanya ide atau inspirasi gitu buat bikin warkopnya itu dari mana? Kalau ide inspirasi mah emang dari dulu juga emang udah ada rencana ya, cuman ya kan dulu emang terbatas sama waktu kuliah, jadi fokus dulu di kuliah gitu ngejalanin itu yang kecil-kecil. Jadi paling pikirannya tuh pas waktu saya kuliah tuh setiap saya nongkrong yang ngerasa kurang aja gitu di tempat-tempat nongkrong lain dari segi kenyamanan, tempat parkir ataupun ya posisi. Jadi dari itu satu memberikan solusi buat mahasiswa itu membuat tempat nongkrong baru gitu aja sih. Kira-kira dari kakak awal buka usaha ini tuh butuh modal berapa sih buat memulainya? Kalau buat modal mah ya dibilang nggak terlalu besar nggak terlalu kecil ya, soalnya kan alhamdulillahnya saya mengelola rumah sendiri gitu. Jadi ya paling renov dikit sama bahan baku sekitar berapa ya saya juga lupa, ya kurang lebih 100 kan mungkin lah kurang lebih segituan. Dari modal itu tuh kakak beli kebutuhan apa aja di modal awal itu? Ya lebih banyaknya kayak di bahan baku, kayak di renov ruangan. Kan ruangan-ruangan banyak yang direnov nih, udah jadi kayak sekarang juga kayak ganti atap, terus tuh bikin lantai, dirata-ratain lagi, bikin dinding lagi, sama kelistrikan kayak gitu sih. Banyak juga ya persiapannya. Bahan baku. Kalau sekarang pelanggan yang datang ke Warzone ini kalangannya siapa aja kak? Nah, kalau emang wilayah bisnis ini ya saya perhatiin emang kebanyakan 90 sampai 100% itu mahasiswa Unjani. Soalnya ya
kayak contohnya kayak sekarang juga kayak lagi libur benar-benar sepi banget Kak. Anak muda ya rata-rata yang kesini. Rata-rata emang anak muda, paling ada sih dari luar udah mulai kan, sekarang udah ada mulai yang kenal Warjon gitu, dari luar juga ada kayak anak-anak sekolah atau masyarakat umum, tapi tetap yang dominan itu mahasiswa dari pagi sampai malamnya juga gitu. Rata-ratanya anak muda semua. Kebanyakan anak-anak muda semua mahasiswa. Untuk jalanin Warzone ini sendiri tuh berapa karyawan sih yang kakak butuhin, kakak kerja sama? Kalau karyawan sekarang alhamdulillah udah ada kurang lebih 10 sih. 10 kan ada 2 shift ya, jadi 5 gitu. Dari awal berdiri nih sampai sekarang, bagaimana sih perkembangan Warzone ini menurut kakak? Kalau untuk perkembangan alhamdulillah sih fluktuatif ya. Kalau perkembangan mah kan namanya juga jualannya kadang ramai, kadang sepi, kadang biasa aja gitu. Tapi kalau untuk perkembangan alhamdulillah sih, yang tadinya saya punya pelanggan segini nambah segini, punya tempat duduk segini nambah segini, sama yang kerja awalnya kan saya cuma punya 4-an terus nambah dikit-dikit, alhamdulillah sekarang ada 10. Lumayan juga sih perkembangannya gitu. Selama Warzone ini bekerja itu biasanya mempromosikannya itu pakai cara apa aja kak? Kalau untuk promosi saya sih nggak terlalu ribet ya. Media sosial ada sih kayak IG, tapi cuman buat ya ada doang gitu, sama kayak Google Maps. Tapi lebih saya rasain mah lebih ngaruh ke promosinya di word of mouth-nya doang sih, dari mulut ke mulutnya doang. Gitu. Soalnya kan emang kebanyakan mahasiswa lingkungan sini pasti kan ngajak temennya gitu sih. Tantangan terbesar apa sih yang kakak dapat gitu dalam menjalankan usaha sendiri gitu? Tantangan mah ya alhamdulillah banyak gitu. Soalnya ya sekarang banyak orang yang bilang usaha enak. Enggak juga sih sebenarnya, tetap banyak resikonya. Enggak mudah ya? Iya, maksudnya resiko tuh kita kerja ada resiko, kita usaha juga ada resiko ya. Cuman kalau di usaha itu resikonya emang ya kita mikirin semuanya gitu. Mikirin dari karyawan, dari promosi, dari ini gitulah gitu. Apalagi kan istilahnya sekolah saya UMKM kecil gitu. Yang masih banyak yang digarap sama sendiri lah gitu. Walaupun ada bantuan karyawan lain juga, ya namanya resiko masih ada sih. Gak mudah juga bikin usaha sendiri. Nah di era sekarang kan banyak usaha yang mulai pakai teknologi nih. Kalau Warzone sendiri ini udah ada sosial media atau pembayaran digital gitu nggak? Kalau untuk digitalisasi mah paling kita pakai ya kayak bikin konten kali-kali kayak di Instagram, kayak bikin Google Maps, sama kalau untuk pembayaran kita ada cash sama QRIS juga sih. Itu doang digitalnya. Terakhir nih kak, kedepannya apakah ada rencana gitu buat Warzone ini semakin ke depan atau memperluas cabangnya gitu? Kalau untuk kedepannya ya kalau mimpi mah insya Allah sih ada ya, mau entah itu mau buat di luar atau di mana. Tapi kalau untuk sekarang jarak dekat mah kayaknya saya lebih ngefokusin dulu di daerah sini sih. Makin untuk kan saya juga kan istilahnya masih ada lahan-lahannya kosong. Paling insya Allah kedepannya mau manfaatin lahan kosong daerah sini dulu aja, daerah rumah dulu aja. Makasih banyak udah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi cerita tentang Warzone. Semoga kedepannya makin hebat, makin sukses, makin bisa berkembang. Amin. Sama-sama juga.